Halo semua, bersama saya Adia Healing, kita general reading lagi. Tema kita kali ini, takdirmu untuk memiliki seseorang yang bisa merubah hidupmu. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bacaan ini bersifat untuk umum ya, tidak terpaku dengan zodiak, bisa cocok, bisa enggak. Karena ini energi banyak orang. Pastikan kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Two of Cups, ada Eight of Pentacle, ada Eight of Swords, ada The Tower, dan di sini juga ada Eight of Wands. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang ya, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, atau siapa saja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Ada Two of Cups. Saya melihat sepertinya ini adalah tentang pertemuan ya, pertemuan kamu dengan seseorang yang saya lihat di sini seseorang yang akan bisa merubah situasi, merubah kondisi kamu, dan kayaknya memang udah diatur. Pertemuan ini ya mungkin sudah memang ditakdirkan untuk kamu. Dan gak ada yang bisa menghalangi, meskipun saya melihat ya mungkin ada pro dan kontra nantinya dalam hubungan kalian, tapi kayaknya itu gak akan menjadi masalah yang berarti ya. Karena di sini sepertinya memang perasaan kamu dan dia itu sama-sama terkoneksi. Kayaknya udah sulit untuk dipisahkan di sini. Dan itu tadi nggak ada yang bisa menghalangi jadinya, karena memang ini sudah ditakdirkan menjadi milik kamu. Dia ditakdirkan menjadi milik kamu dan kamu juga ditakdirkan menjadi milik dia. Artinya seseorang ini akan kayaknya mampu merubah hidup kamu. Tentang kebahagiaan, tentang rasa nyaman, tentang rasa damai yang kamu rasakan. Karena saya melihat ada kekhawatiran, saya melihat ada ketakutan dari dalam diri kamu yang mungkin pernah gagal, pernah dikecewakan, pernah disakiti ya. Itu yang mungkin pernah kamu alami dulunya, dan itulah yang menyebabkan ada kekhawatiran dan ada ketakutan dalam diri kamu untuk bisa memulai kembali sesuatu hal yang baru, untuk kembali menjalin sesuatu hal yang baru. Tapi saya melihat dia mampu untuk meyakinkan kamu bahwa ini adalah niat yang baik dan kayaknya memang ini sudah diatur, kayaknya ini memang sudah ditakdirkan ya, pertemuan, akan ada pertemuan, akan ada perkenalan. Oke. Sesuatu hal yang akan sepertinya merubah situasi ya. Ya mungkin awalnya kamu dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, tetapi di sini dia akan mampu untuk merubah cara pandang kamu terhadap sesuatu hal. Ya mungkin selama ini kamu selalu dalam ketakutan ya, selalu mikiran yang enggak, pikiran negatif, takut disakiti lagi. Tentunya itu adalah suatu hal yang wajar karena mungkin ada rasa trauma, tetapi di sini sepertinya dia mampu untuk lebih meyakinkan kamu bahwa di sini ada niat yang baik, di sini ada ketulusan. Meski tidak akan langsung percaya, tetapi berlahan kamu mulai melihat pembuktiannya. Bagaimana cara dia bersikap kepada kamu? Bagaimana cara dia memperlakukan kamu?
Ada hal yang membuat kamu luluh, ada hal yang kamu dapatkan di sini yang mungkin tidak kamu dapatkan di hubungan kamu sebelumnya, cara dia menyayangi kamu. Artinya sesuatu hal yang membuat kamu yakin dan percaya bahwa ini adalah yang terbaik untuk kamu. Ada Age of Pentacle, dan ini juga tentang seseorang yang sepertinya lebih mapan ya, atau mungkin seseorang ini sudah pernah berpisah dengan pasangannya, tetapi mungkin berpisah karena alasan tertentu. Artinya dia sudah lebih mapan, dan ini yang akan bisa merubah kehidupan kamu, yang mungkin bisa mengangkat derajat kehidupan kamu, keluarga kamu. Akan ada kesejahteraan di sini ya, akan ada rasa nyaman, rasa tenang yang kamu dapatkan. Artinya bisa saja seseorang ini memang benar-benar merubah keadaan kamu yang mungkin awalnya penuh dengan kesulitan, penuh dengan penderitaan, yang mungkin di sini kamu sebagai tulang punggung keluarga, artinya itu akan sangat terbantu ya. Kamu tidak akan merasa sangat terbebani, tetapi saya melihat kamu seseorang yang tetap mandiri meskipun dia hadir dalam kehidupan kamu dengan memberikan apa yang kamu inginkan, tetapi kamu akan tetap mandiri. Oke? Kamu akan tetap produktif, kamu akan tetap menjalani hidup dengan keinginan kamu tentunya, karena mungkin di sini ada hubungan yang bisa saling mengerti, saling memahami tentang apapun keadaan kamu dan dia. Oke, tapi di sini saya melihat kehidupan kamu akan jauh lebih baik pada akhirnya. Ada Age of Swords, terbebas ya. Terbebas dari sesuatu hal yang menyakitkan, terbebas dari penderitaan. Saya melihat di sini ada Age of Swords, terbebas dari rasa sakit, terbebas dari rasa trauma. Oke, karena memang dia ditakdirkan menjadi milik kamu. Sesuatu hal yang akan merubah kehidupan kamu. Pada akhirnya kamu benar-benar menjalani hidup yang selama ini kamu harapkan ya, kamu impikan, bahkan bisa saja melebihi ekspektasi kamu selama ini. Ini bisa saja terjadi. Artinya kamu sudah terbebas dari hal-hal yang dulunya membelenggu, dulunya menakutkan, atau membuat kamu khawatir atau cemas. Tapi di sini saya melihat kamu sudah benar-benar terbebas dari situasi itu. Oke. Ada The Tower, dan sepertinya kamu dan dia ya juga sepertinya sudah sama-sama punya chemistry-nya ya, atau belajar dari, ya mungkin pernah punya pengalaman yang sama tentang dikhianati, tentang perpisahan, tentang perceraian, dan untuk kedepannya kamu dan dia kan sama-sama saling menguatkan, karena nggak mau hancur lagi, nggak mau sama-sama hancur lagi. Kamu nggak mau ngulang kembali dari nol. Tentunya kamu akan sangat mempertahankan hubungan yang memang didasari dengan ketulusan dan niat yang baik, karena nantinya dalam kebahagiaan, dalam kehidupan kamu akan selalu ada kayak kerikil-kerikil kecil atau masalah atau konflik akan selalu ada, tetapi kamu nggak mau itu hancur hanya karena masalah kecil ya. Kamu berusaha untuk sangat mempertahankan, artinya belajar dari apapun yang pernah terjadi dulunya dalam kehidupan kamu. Artinya kamu dan dia sudah punya pondasi yang kuat untuk tidak gampang lagi dihancurkan, untuk tidak gampang lagi ya mungkin ada yang masuk ke dalam hubungan kamu, yang artinya kamu belajar dari situasi atau kondisi yang pernah terjadi dulunya. Oke, dan lebih saling menguatkan dan tidak akan saling meninggalkan meski apapun keadaannya nanti. Karena dalam hidup akan selalu ada saja hal-hal yang terjadi yang di luar kendali, hal-hal yang terjadi yang tidak kita inginkan. Tetapi disitulah kita harus mampu untuk bisa berpikir positif, melihat dari sudut pandang yang berbeda, atau memutuskan sesuatu hal dalam keadaan yang lebih tenang, tidak terburu-buru, tidak terbawa hawa nafsu. Karena bisa saja keputusan itu akan membuat kamu menyesal nantinya. Ada Eight of Wands. Saya melihat salah satu apa yang kamu prioritaskan, apa yang kamu inginkan ya berlahan mulai bisa kamu wujudkan ya, satu persatu sepertinya. Yang salah satunya adalah tentang kebahagiaan, atau tentang kamu yang menginginkan atau merindukan sosok yang benar-benar bisa menjadi pendamping atau menjadi pasangan kamu.
Sepertinya itu juga akan bisa terwujud. Akan ada peningkatan kualitas hidup yang sangat baik di sini. Saya lihat akan ada kebahagiaan yang akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Oke, baik dalam hubungan, finansial, karir, atau apapun, saya melihat akan ada peningkatan di sini. Oke, kita lanjut. Di sini ada clear your mind, ada past stroke any insecurity. Di sini ada lighten up, ada believe in your good luck, dan ada go for it. Dan dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini pikiran kamu saat ini sudah lebih terbuka ya. Ya mungkin selama ini kamu menutup diri. Mungkin selama ini kamu sulit untuk kembali menemukan kepercayaan diri ya, untuk bisa kembali memulai sesuatu, untuk kembali menjalin sebuah hubungan. Tetapi di sini kamu sudah berani untuk terbuka. Pikiran kamu lebih terbuka. Artinya meski dalam ketakutan atau kekhawatiran, tapi kamu tidak berhenti untuk melangkah. Kamu berusaha untuk menjadikan semua itu bentuk dari kewaspadaan, bentuk dari kehati-hatian kamu, agar tidak terulang lagi hal yang dulu. Antisipasi ya. Kamu berusaha untuk mengantisipasi agar hal-hal yang terjadi dulu tidak terulang lagi di hubungan kamu ke depannya. Artinya mampu untuk melihat permasalahan itu dari sudut pandang yang berbeda. Tidak langsung memutuskan, tidak langsung emosi, tidak langsung mengambil keputusan yang pada akhirnya membuat kamu menyesal. Tidak seperti itu, karena di sini saya melihat kamu sudah lebih dewasa, kamu sudah lebih terbuka pemikirannya, tidak langsung untuk marah, emosi di saat ada suatu kesalahan, tetapi lebih kepada untuk tenang dulu, untuk berusaha untuk mempertimbangkan, melihat permasalahan itu dari sisi atau dari sudut yang berbeda. Oke, yang pada akhirnya kamu benar-benar merasakan kebahagiaan itu, karena kamu sudah mampu mengendalikan kecemasan, mengendalikan ketakutan kamu akan sebuah kegagalan. Oke, kamu sudah tidak lagi insecure ya, kamu sudah lebih percaya diri, mental kamu sudah lebih kuat di sini untuk bisa menghadapi kenyataan-kenyataan yang ada, karena mungkin kamu nggak mau gagal lagi, kamu nggak mau salah lagi dalam memilih dan menilai seseorang. Dan tentunya selalu akan ada resiko ya di setiap apapun pilihan dan keputusan kamu. Oke, saat ini kamu memutuskan untuk kembali memulai sesuatu hal yang baru, dan kamu juga harus bersiap nantinya jika ada ya masalah atau konflik. Oke, ada sesuatu hal yang terjadi di luar keinginan kamu. Tentunya di situ kamu harus mampu untuk kayak mempertahankan diri kamu, atau bisa lebih berpikir positif, tidak langsung emosi atau marah. Artinya mental kamu sudah lebih kuat, oke? Sudah lebih tahu apa yang harus kamu lakukan, tidak menggebu-gebu ya, untuk bisa memutuskan sesuatu hal, karena bisa saja itu membuat kamu menyesal nantinya. Ada kehidupan yang baru di sini, ada sesuatu hal yang indah yang akan kamu temukan, entah itu tentang seseorang ini atau mungkin kehidupan finansial yang hebat di sini, yang luar biasa. Artinya ada energi yang positif saya lihat di sini, dan percaya semua akan baik-baik saja. Jadi hilangkan ya kecemasan atau ketakutan, kekhawatiran kamu, semua akan baik-baik saja. Tapi di sini saya melihat kamu tidak akan gagal lagi. Karena kamu sudah belajar dari apapun yang pernah terjadi dalam kehidupan kamu, belajar dari baik itu terjadi dalam kehidupan kamu, atau terjadi dalam lingkungan kamu, atau apapun yang kamu dengar, kamu belajar dari semua itu agar kamu tidak melakukan hal yang sama, agar kamu tidak masuk ke lubang yang sama. Artinya kamu mulai berani untuk melangkah, mental kamu juga lebih terasah, kamu siap untuk melewati masa-masa transisi dalam kehidupan kamu ya. Tentunya terkadang ada kesedihan, terkadang ada kekecewaan, tapi kamu siap untuk bisa kembali memulai, untuk kembali melangkah, karena
sesuatu hal yang ditakdirkan untuk kamu ini adalah sesuatu hal yang terbaik. Meskipun ada halangan, rintangannya, tetapi di sini kamu mampu untuk melewati semua itu. Oke? Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur. Untuk kamu yang sedang bersedih, untuk kamu yang sedang galau, gelisah, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, memberikan kamu kekuatan untuk tetap struggle, untuk tetap tahu kemana langkah kamu, untuk tahu yang terbaik dan apa yang harus kamu hindari. Yakin yang terbaik akan ditakdirkan menjadi milik kamu. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!